Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subagio Heri dari kelas PJKR 7F NPM 1710 6310 70179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Yang pertama ada paham olimpik. Paham olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan dari kualitas badan, kematian, dan jiwa atau pikiran. Nah, jika paham olimpik dipadukan kepada olahraga, budaya, dan pendidikan, maka paham olimpik juga yaitu mencari dan menciptakan cara hidup yang didasarkan kegembiraan berusaha. Nah, dengan didasarkan pendidikan yang baik dan juga menghormati etis fundamental yang berlaku secara umum. Nah, contoh kecilnya yaitu paham olimpik juga bisa disebut gagasan atau pandangan seseorang dengan cara bertahan hidup dengan suatu kegembiraan atau berusaha mencari kegembiraan dengan suatu pendidikan yang baik dan menghormati hukum-hukum etis yang berlaku. Dan selanjutnya ada tujuan dari paham olimpik. Tujuan dari paham olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayanan dan pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai yang terkait dengan pemeliharaan martabat manusia. Nah, jadi bisa disederhanakan lagi bahwa tujuan dari paham olimpik yaitu bisa dikatakan tujuannya itu adalah jembatan. Jadi jembatan antara manusia dan olahraga yang berkeinginan mempunyai pengembangan diri dan mempunyai visi serta bisa mempromosikan masyarakat yang harmonis dan damai dan disertai pemeliharaan martabat manusia. Selanjutnya ada gerakan olimpik atau Olympic Movement, ialah kesepakatan bersama di organisasi, semesta, dan kegiatan tetap yang dilaksanakan di bawah otoritas tertinggi dari IOC. Bagi semua individu yang diilhami oleh nilai-nilai dari paham olimpik yang kejadiannya meliputi 5 benua. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa gerakan olimpik atau Olympic Movement itu ialah suatu pandangan dari 5 benua yang mempunyai suatu struktur organisasi dan memiliki kegiatan tetap. Nah, jadi kegiatan tetap yang terjadi di 5 benua itu sesuai dengan peraturan yang ada, yang dibawahi, yang diatasi dari petinggi dari otoriter di IOC. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, kalian perlu ketahui bahwa IOC itu adalah sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik. Nah, jadi pusat gerakan olimpik itu berada di IOC. Jadi petinggi-petingginya itu ada di IOC seperti. Selanjutnya ada lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi tertulis bahwasanya adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi antara lain ada dua orang manusia atau lebih, terus tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, terus ada juga tugas yang hendak dilaksanakan dan peralatan. Nah, terus lingkup administrasi dalam olahraga akan meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat-rapatnya, dan manajemen anggaran dan keuangan. Jadi lingkup administrasi dalam olahraga juga bisa disederhanakan lagi bahwasannya adalah tata kelola atau pengurus organisasi yang melibatkan olahraga dengan mempunyai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Selanjutnya ada tata kelola organisasi olahraga, di mana di dalamnya berisikan presiden, komite eksklusif, staf, dan komite operasional yang memberikan kontribusi pada manajemen. Nah, kontribusi tersebut yang pertama ada peranan badan, kedua
pertanggungjawaban dan mandat badan. Ketiga, badan atau board dengan tanggung jawab operasional. Keempat, perencanaan strategik untuk organisasi. Kelima, identifikasi resiko dan manajemen. Keenam, keefektifan manajemen dan penggantian. Ketujuh, komunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Kedelapan, ada kontrol internal dan manajemen information system. Kesembilan, ada proses dan informasi. Kesepuluh, ada penilaian kinerja. 11, ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. Ke-12 ada budaya organisasi. Ke-13 ada peranan komite. Ke-14 ada peranan presiden. Ke-15 ada peranan sekretaris. Ke-16 peranan bendahara. Ke-17 perselisihan kepentingan. Ke-18 draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan. Ke-19 ada rapat-rapat, dan yang terakhir ada yang namanya anggaran dan pengelolaan keuangan. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah contoh kontribusi manajemen olahraga, organisasi manajemen olahraga. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya tata kelola organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang memiliki tugasnya atau perannya masing-masing sendiri dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Selanjutnya ada lingkup manajemen olahraga. Menurut para ahli, Sondang F. Siagian, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Nah, salah satu contoh lagi yang dikemukakan oleh D. Sensi, Kelly, Blanton, dan Beitel 1990. Mereka mengemukakan bahwasannya manajemen adalah setiap kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penganggaran, kepemimpinan, dan penilaian. Di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Jadi bisa lebih disederhanakan bahwasanya lingkup manajemen olahraga adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan untuk memperoleh hasil dari pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan yang melibatkan olahraga. Jadi selanjutnya ada manajemen kepelatihan. Manajemen diberikan pengertian sebagai proses yang dipakai untuk memandu program Anda untuk berbagai tujuan. Nah, pelatih juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai lapisan kalangan yang luas yang meliputi administrator olahraga tingkat tinggi sampai pada seorang atlet. Nah, jadi bisa dibilang manajemen kepelatihan adalah suatu pedoman atau pemrograman latihan yang mengikuti dasar-dasar keterampilan yang memiliki tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Jadi bisa dibilang jika emang pelatihnya berkomunikasi bagus dan mempunyai manajemennya yang bagus, bahwasanya pasti bakal ada perubahan seorang atlet dari awal sampai ke pelatihan akhir dengan perubahan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang paham karena ini hasil dari proses pemahaman pembelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.